wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Kotosala, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA 1 Kotosala yang sempat hadir di kesempatan yang bahagia ini. Pertama-tama, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah karena berkat limpahan nikmat, hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menghadiri rutinitas yang kita laksanakan setiap pagi Jumat yang disebut dengan acara kultum atau muhadaroh. Di samping itu, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan selalu bersolawat kepada beliau, kita memohon kepada Allah semoga kita nanti di yaumil hisab diberikan syafaat oleh baginda Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Apresiasi yang luar biasa kita berikan kepada penyelenggara ataupun yang menampilkan kultum tadi. Jika kita lihat dan Bapak pribadi di pertemuan-pertemuan ataupun di Jumat-Jumat sebelumnya dan sampai di Jumat ini, Bapak rasa hari ini adalah hari yang sangat bagus sekali untuk masalah penampilan. Jika saja Anda bisa memperhatikan di televisi ataupun di media-media sosial, itu di tahun 2019 atau di tahun 2018 itu ada dai-dai yang berkompetisi di bulan Ramadan kalau tidak salah. Jadi Bapak lihat ada tema yang diambilkan ataupun yang diambil tadi, siapa namanya? Karakter yang diambil tadi Ilal ya. Ada yang kenal dengan Ilal? Ada yang tahu? Tahu ya? Oke, kalau tidak tahu silakan search di YouTube ataupun di Google Chrome ataupun di media sosial lain. Ya, berbicara mengenai Ilal, ya, Ilal terlahir dari keluarga yang sederhana dan kedua-duanya mahir dalam menggunakan bahasa Arab. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang mahir dan mampu menggunakan bahasa Arab. Ya. Karena nanti di surga itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Al-Quran yang kita baca setiap hari harusnya ya, itu menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa komunikasi yang akan digunakan nanti di surga yang ada di yaumil hisab, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang memang pantas untuk masuk ke dalamnya, yaitu menggunakan bahasa Arab. Kita masuk kepada surat Al-Hujurat. Yang dibahas tadi surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ayat 11. Yang di sana mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Intinya dari surat Al-Hujurat ayat 11 menerangkan dengan sangat tegas kepada kita semua, baik itu laki-laki ataupun yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik yang beriman dan beragama Islam,
itu diwajibkan bagi kita untuk bertutur kata yang baik. Ya, saya masih ingat kemarin ketika kita datangkan Mas Habib, ya mungkin sebahagian kecil yang hadir pada waktu itu sebuah ungkapan dikatakan seperti ini: ada yang lebih tinggi dibandingkan ilmu. Apa disampaikan di sana? Apa yang lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu? Ketika kita letakkan derajat ilmu itu di atas kepala, ada yang lebih tinggi daripada itu. Kira-kira apa? Adab ya. Al-adabu fauqal ilmi. Bahasanya seperti itu. Adab itu lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu. Mengapa demikian? Alasan yang paling krusial adalah ketika seseorang memiliki ilmu tapi tidak beradab, maka ilmunya sama dengan nol. Nggak ada apa-apa, nggak ada gunanya. Kita ambil contoh ketika seseorang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki gelar sarjana, S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, tapi dia tidak memiliki adab. Kira-kira dihargai nggak? Kira-kira dihargai nggak? Artinya seperti itu. Penghargaan diberikan kepada mereka-mereka yang memang beradab. Ya. Jadi di surah Al-Hujurat ayat 11 ini Allah tidak membeda-bedakan siapa saja, ya. Allah tidak membeda-bedakan siapa saja orangnya. Yang jelas di sisi Allah itu yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan. Sudah sejauh mana kebaikan yang dia buat, sudah sebagus apa ibadah yang dilaksanakan, sudah berapa banyak ayat Al-Quran yang dibaca. Karena malaikat tidak bertanya nanti di alam kubur, sudah berapa banyak follower Instagramnya. Ya. Hari ini kan kita lengah dengan hal seperti itu. Anak muda hari ini sudah tidak akan ditanya. Gimana? Oke, jadi anak muda hari ini yang kami khawatirkan di dunia pendidikan yang sangat-sangat memprihatinkan, ya, yang sangat-sangat memprihatinkan hari ini adalah virus yang melanda kita semua, bukan virus corona, di samping virus corona hari ini, tapi virus media sosial bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan. Itu adalah virus yang sangat-sangat luar biasa sekali pengaruhnya terhadap individu, bahkan terdampak kepada dunia pendidikan hari ini. Kita lihat anak-anak, ya semoga saja di SMA 1 Kota Salak tidak ada. Ketika sedang kultum misalnya, ataupun sedang ada kegiatan, ada yang sibuk main HP dan lain sebagainya. Dan semoga saja di SMA 1 Kota Salak tidak ada yang seperti itu. Dan Bapak lihat memang tidak ada yang seperti itu. Kita ambil contoh-contoh di lokasi-lokasi lain. Ya. Nah, kalau kita masukkan itu kepada etika dan adab, kira-kira kena nggak etikanya di sana? Kena ya. Nah, ketika dia di kelas ataupun di masyarakat dia adalah orang-orang yang juara, di kelas dia juara 1, ya, di olimpiade dia juara 1, tapi etikanya tidak ada, itu sama saja dengan tidak berarti apa-apa. Karena ketahuilah bahwasanya kita hidup bukan hanya untuk di dunia. Ada kehidupan setelah mati namanya. Karena bahagian dari rukun iman. Ketika tidak lengkap kita mengimani rukun iman, maka tidak lengkap pula lah keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta. Iman kepada hari akhir. Jadi tugas kita hari ini, kalau kita ambil kesimpulan dari surat Al-Hujurat ayat 11, kita dianjurkan dan diwajibkan untuk bertutur sapa yang baik kepada siapapun. Ya, etika berbicara. Ya, lebih menekankan surah Al-Hujurat ini ayat 11 lebih menekankan etika kepada siapapun, kepada sesama yang sama-sama besarkah, ketika berbicara kepada yang lebih tuakah, ataupun berbicara kepada yang lebih muda.
Ada pepatah Minang mengatakan seperti ini. Ada harus tahu dengan ereng genden. Ya. Ado kato mandata namun. Ado kato malereng namun. Ado kato manurun. Ado kato mandaki. Ada 4 kata-kata yang memang harus kita pelihara. Ya. Mungkin di sini ada yang orang Jawa, ada yang orang Melayu, ada yang orang Minang dan lain sebagainya macamnya. Tapi di setiap suku yang kita miliki, apakah itu Jawa, Minang, Sunda, Jambi dan lain sebagainya macamnya, itu semuanya digunakan. Ya, itu semuanya digunakan. Dan itu sangat relevan dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat tersebut. Kita tidak diperbolehkan untuk mengolok-olok. Kita tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa yang tidak sepantasnya diberikan kepada lawan bicara kita. Ya meskipun kita berteman ya, tidak dianjurkan dan tidak dibenarkan untuk memanggil teman kita dengan panggilan yang tidak baik. Ya, meskipun kita berteman nih, misalnya Bapak dengan Bapak Bustami misalnya, ya, panggil bro dan lain sebagainya macamnya, konteksnya masih biasa-biasa saja. Kadang tingkat kedekatan seseorang dengan teman dengan teman yang lain itu ada yang melenceng di sana. Sampai-sampai memanggil dengan panggilan yang kurang sopan. Ya. Sampai-sampai memanggil temannya dengan panggilan yang bukan seharusnya dipanggil kepada dia. Mohon maaf sebenarnya misalnya dipanggil dengan nama hewan dan lain sebagainya macam. Etikanya kan kena di sana. Dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Ya. Dalam Islam tidak dibenarkan seperti itu. Jadi makanya inti yang ingin Bapak sampaikan adalah dimanapun kita berada, terlebih kita masih dalam dunia pendidikan, terlebih Anda masih sangat membutuhkan dan Bapak rasa masih sangat haus akan ilmu, ya. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, namun landasi ilmu tersebut dengan adab yang baik, etika yang baik. Karena posisikan etika itu, adab itu di atas segala-galanya. Ketika kita punya etika yang bagus, maka kita akan dipandang baik oleh orang lain. Tapi jika saja kita tidak punya etika, tidak punya adab yang bagus, sebagus apapun pangkat Anda, sepintar apapun kepandaian Anda, maka Anda akan dianggap hina oleh orang lain. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Namun sebelum ditutup dalam hal ini, kita berharap di SMA 1 Kotosala memang nantinya, kita berharap di SMA 1 Kotosala memang nantinya akan terlahirlah, akan memperoleh bibit-bibit yang memiliki adab dan etika religius, ya, adab etika yang Islami. Karena Bapak sharing sama Pak Agustar bahwasanya SMA 1 Kotosala itu berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan generasi-generasi yang religius di samping tingkat intelektualnya mampu bersaing di dunia pendidikan nantinya. Ya, kita berharap semuanya orang tua Ananda besar harapan kepada Anda di kemudian hari Anda menjadi orang-orang yang memang mampu dan pantas untuk memimpin daerahnya. Orang tua Anda sangat berharap kepada Anda meskipun tidak pernah diungkapkan. Ya. Jadi ini sebagai bahan renungan terakhir untuk kita bersama. Kita lihat sudah sejauh mana kita memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah. Sudah sejauh mana dan sudah sebanyak apa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Anda untuk memfasilitasi pendidikan Anda. Apakah dana yang diberikan oleh orang tua Ananda dari Ananda mulai masuk TK sampai hampir lulus SMA hari ini
Sudah Anda balas dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan bagi orang tua Anda? Apakah waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 24 jam itu sudah Anda maksimalkan untuk lebih mengurusi ataupun memperbaiki dan mempersiapkan akhirat kita? Itu jawabannya tinggal kita renungkan masing-masing. Kami mengingatkan dalam hal ini karena kami memiliki kewajiban dalam hal ini. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Alhamdulillah kita di sini semuanya muslim. Alhamdulillah kita terlahir sebagai seorang muslim. Jadi tugas kita sama-sama menyampaikan. Bapak di sini menyampaikan kepada Ananda, Anda nanti menyampaikan pula kepada teman Anda yang lain di rumah dan lain sebagainya. Agar informasi yang kita peroleh dari Al-Quran, informasi yang kita peroleh dari hadis, informasi yang kita peroleh dari ulama-ulama yang melakukan ijtihad, kesepakatan dan sebagainya macamnya, itu memang tersalurkan sampai ke titik terendah generasi. Jadi itu saja, barangkali mohon maaf dalam penyampaian ada yang kurang tepat. Karena pada dasarnya kita sama-sama masih dalam proses pembelajaran. Jadi khilaf dan janggal mohon dimaafkan. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.